Dengarkan baik-baik. Lupakan semua yang kalian tahu tentang dominasi. Lupakan Manchester United di era Ferguson. Lupakan Barcelona di zaman Tiki Taka. Lupakan Real Madrid dengan Galacticosnya. Karena di sudut terpencil Portugal, di sebuah kota pelabuhan yang dingin dan keras, ada sebuah klub yang tak pernah menyerah pada status quo. Sebuah klub yang selalu dipandang sebelah mata, namun selalu berhasil menorehkan sejarah dengan darah, keringat, dan air mata. Ini bukan kisah dongeng. Ini kisah tentang FC Porto. Naga dari utara yang menolak untuk mati. Dimanapun kalian melihatnya, dominasi selalu dimulai dari pusat, dari ibu kota, dari pusat kekuasaan. Tapi apa yang terjadi jika ada sebuah kekuatan yang menolak untuk mengikuti aturan itu? Sebuah klub yang menantang hegemoni bukan dengan kekayaan, tapi dengan mentalitas. Ini adalah kisah tentang sebuah klub yang mengubah penghinaan menjadi sebuah senjata. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya. Channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Porto, kota yang hidup dengan ombak Atlantik, kota yang kental dengan aroma ikan bakar dan garam, kota yang dibangun di atas batu granit, mencerminkan ketangguhan para penduduknya. Di sini, sepak bola bukan hanya permainan, tapi identitas. Sebuah cerminan dari jiwa kota itu sendiri. Pada 28 September 1893, seorang pria bernama Antonio Nicolau de Almeida mendirikan sebuah klub The Football de Porto. Tapi jalan mereka tidak mudah. Selama puluhan tahun mereka hidup di bawah bayang-bayang klub-klub ibu kota seperti Benfica dan Sporting. Seolah-olah sejarah sepak bola Portugal hanya milik Lisbon. Benfica punya Estádio da Luz, stadion terbesar yang selalu penuh. Sporting punya akademi terbaik yang menghasilkan pemain seperti Luis Figo dan Cristiano Ronaldo. Porto, mereka dijuluki sebagai tim provinsi, tim udik, sebuah penghinaan yang membakar semangat para pendukung. Mereka tidak punya kemewahan, tidak punya koneksi, tapi mereka punya kebanggaan. Setiap kekalahan, setiap cemoohan justru menjadi bahan bakar. Mereka membangun Estádio do Antas, markas bersejarah mereka, bukan dengan dana besar, melainkan dengan keringat dan partisipasi para pendukung. Para pendukung menyumbang, bekerja sukarela, dan bahu-membahu membangun rumah mereka. Disinilah mentalitas Porto terbentuk. Bukan tentang uang, tapi tentang kerja keras. Sebuah rumah yang menjadi benteng tak terkalahkan. Sebuah tempat di mana para lawan tahu bahwa mereka akan menghadapi lebih dari sekedar 11 pemain. Kita bicara tentang era sebelum kejayaan. Era di mana Porto harus menerima kenyataan pahit. Selama hampir
20 tahun dari tahun 1959 hingga 1978 mereka tidak pernah lagi mencicipi gelar juara liga. Rasanya pahit, apalagi saat melihat Benfica dan Sporting bergantian berpesta. Mereka punya Eusebio, sang Pandra Negra yang melegenda. Porto punya apa? Hanya mimpi yang terus tertunda. Tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah angin perubahan sedang bertiup dari utara. Seorang pria dengan visi radikal yang akan mengubah takdir klub ini selamanya sedang bersiap untuk mengambil alih kendali. Ia akan mengajarkan mereka bahwa kemenangan tidak hanya didapat dari lapangan, tetapi juga dari dalam diri. Ia akan menunjukkan pada dunia bahwa ketidakmungkinan bisa lahir sebuah kejayaan yang abadi. Porto akan segera menyadari bahwa mereka bukanlah krim provinsi. Mereka adalah naga yang sedang tidur, menunggu waktu untuk bangun dan membakar dunia. Sejarah butuh pahlawan, dan bagi Porto, pahlawan itu adalah sebuah ide, sebuah revolusi. Semua berubah pada tahun 1976 ketika seorang pria dengan visi luar biasa, Jorge Nuno Pinto da Costa, mengambil alih kepemimpinan klub. Ia bukan hanya presiden, ia adalah seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya berperang. Pinto da Costa tidak hanya ingin Porto juara, ia ingin Porto menjadi kekuatan dominan. Kutipan wawancara Jorge Nuno Pinto da Costa, mereka selalu bilang kita ini tim provinsi. Baiklah, biarkan saja mereka bicara. Tugas saya adalah membuktikan bahwa tim provinsi bisa menaklukkan Eropa. Kami tidak akan lagi hidup di bawah bayang-bayang. Kami akan menulis sejarah kami sendiri. Ia mulai mewujudkannya. Pertama, mereka memenangkan gelar Liga di tahun 1978, mengakhiri paceklik panjang. Tapi itu hanya permulaan. Di tangan Pinto da Costa, Porto menjadi sebuah pabrik talenta. Ia punya mata jeli untuk melihat bakat-bakat yang tidak dilihat orang lain. Ia mendatangkan pelatih-pelatih visioner seperti Arthur Jorge dan merekrut pemain-pemain yang mungkin tidak terkenal tapi memiliki mental juara. Mari kita selami lebih dalam musim 1986-1987. Porto memasuki Piala Champions tidak dengan status favorit. Mereka tidak punya dana sebesar tim-tim raksasa Eropa. Skuad mereka diisi oleh perpaduan antara pemain lokal yang loyal seperti Fernando Gomez, Joao Pinto, dan James Pacheco, serta beberapa pemain asing yang tidak dikenal luas seperti Rabah Meyer dari Aljazair dan Juari dari Brazil. Mereka adalah tim pekerja keras, bukan tim Galacticos. Perjalanan mereka penuh lika-liku. Di babak pertama, mereka menghadapi Ajax Amsterdam yang kuat. Tim penuh pemain muda bertalenta seperti Marco van Basten. Porto berhasil menang tipis 2-1. Kemudian
Di perempat final, mereka bertemu Brøndby IF dari Denmark. Pertandingan ini juga tidak mudah, tapi Porto berhasil lolos dengan agregat 2-1. Di semifinal, mereka bertemu tim Dinamo Kiev yang sangat tangguh. Tim asal Uni Soviet ini dianggap sebagai salah satu tim terbaik di Eropa saat itu. Banyak yang meragukan Porto bisa melewati rintangan ini. Tapi lagi-lagi mentalitas juara berbicara. Porto berhasil menang agregat 4-2 dan sejarah pun menunggu. Puncaknya di Wina, final Piala Champions melawan raksasa Jerman Bayern Munich. Bayern diprediksi akan menang mudah. Mereka punya Lothar Matthäus, punya Rummenigge, dan punya nama-nama besar lainnya. Tapi Porto punya Meier, dan Meier di detik-detik krusial melakukan trik ajaib. Bayangkan situasinya skor 1-0 untuk Bayern Munich. Waktu hampir habis, harapan mulai menipis. Lalu datanglah keajaiban, sebuah umpan silang yang tidak sempurna. Bola melayang. Meier membelakangi gawang. Tanpa berpikir panjang, ia menendang bola dengan tumitnya. Sebuah tumit yang mengubah segalanya. Bola masuk. Skor 1-1. Stadion meledak. Hanya 2 menit kemudian, Juari mencetak gol kemenangan. Porto menang 2-1. Porto, sang tim provinsi juara Eropa. Kutipan wawancara Rabah Meier, "Saya tidak tahu dari mana ide itu datang. Itu refleks. Kami tidak punya waktu untuk berpikir. Kami hanya harus mencetak gol. Dan tumit itu adalah jawabannya. Itu bukan hanya gol. Itu adalah deklarasi. Kami tidak takut pada siapapun." Sebuah prestasi yang dianggap mustahil, namun berhasil diwujudkan. Setelah kejayaan itu, datanglah era 90-an yang penuh dominasi di Portugal. Mereka memenangkan Pentacampeonato, 5 gelar liga berturut-turut. Tapi di Eropa, mereka masih belum menemukan kejayaan yang serupa. Mereka seringkali tersandung di fase-fase akhir. Seolah-olah trofi Eropa itu terlalu berat untuk diangkat. Kemudian di awal milenium baru, datanglah seorang pria yang bukan hanya pelatih, tapi seorang revolusioner. Seorang pria yang menganggap dirinya special one. Jose Mourinho. Sebelum ia datang ke Porto, Mourinho bukanlah nama besar. Ia dikenal sebagai asisten pelatih, seorang penerjemah, dan seorang analisis taktik yang brilian. Ia pernah menjadi asisten Bobby Robson di Sporting dan Barcelona, lalu menjadi asisten Louis van Gaal di klub yang sama. Karir kepelatihannya baru dimulai di klub kecil Portugal, União de Leiria, di mana ia berhasil membawa tim itu ke posisi 5 besar, sebuah prestasi yang mengejutkan. Ia juga sempat melatih Benfica selama beberapa bulan. Tapi perselisihan dengan manajemen membuat ia
mengundurkan diri. Saat Porto merekrutnya pada Januari 2002, ia datang bukan dengan nilai transfer yang besar, melainkan dengan janji yang luar biasa. Ia berjanji akan membuat sejarah dan ia didatangkan tanpa biaya transfer. Sebuah investasi yang hanya mengandalkan visi, bukan uang. Mourinho menghadapi tantangan yang sangat besar. Dana yang minim. Tim-tim besar Eropa saat itu seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester United bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta euro untuk mendatangkan pemain bintang. Porto tidak punya kemewahan itu. Mereka harus cerdas. Mereka harus mencari berlian kasar yang tidak dilihat oleh klub lain. Mourinho dan timnya berhasil. Mereka membangun tim ini bukan dengan cek kosong, tapi dengan kecerdasan dan pemahaman mendalam tentang potensi pemain. Mereka mendatangkan Deco dari Alverca dengan nilai transfer hanya sekitar 8 juta euro. Deco adalah pemain jenius, tapi tidak banyak yang melihatnya sebagai pemain kelas dunia saat itu. Mereka juga mendapatkan Ricardo Carvalho dari tim junior dengan status bebas transfer setelah masa peminjamannya di Alverca selesai. Mourinho memoles kedua pemain ini, membangun chemistry yang luar biasa, dan mengubah mereka menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang dan lini tengah. Perjalanan mereka di Liga Champions 2004 adalah sebuah epic. Di babak 16 besar, mereka bertemu Manchester United, tim raksasa yang dilatih Sir Alex Ferguson. Di leg pertama, Porto menang 2-1. Di leg kedua di Old Trafford, United unggul 1-0 hingga menit-menit akhir. Porto butuh gol untuk lolos, dan gol itu datang dari kaki Costinha di detik-detik terakhir. Sebuah gol yang mengubah takdir dan memicu lari ikonik Mourinho di pinggir lapangan. Itu bukan sekedar selebrasi, itu adalah deklarasi bahwa Porto adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah itu, mereka menghancurkan Olympique Lyon dengan skor agregat 4-2. Di semifinal, mereka bertemu Deportivo La Coruña, sebuah tim yang juga di luar dugaan melaju jauh. Pertandingan ini sangat ketat. Di leg pertama, skor berakhir 0-0. Di leg kedua, Porto berhasil menang 1-0 berkat gol penalti dari Derlei. Mereka berhasil melaju ke final dengan perjuangan keras. Di final, mereka bertemu tim kejutan lainnya, AS Monaco. Banyak yang meremehkan kedua tim, menyebut mereka final yang tidak pantas. Tapi di lapangan, mereka menunjukkan kelas yang berbeda. Mereka adalah tim yang paling efisien, paling taktis, dan paling kuat secara mental. Mereka menghancurkan Monaco 3-0. Pencetak golnya adalah Carlos Alberto, Deco, dan Dmitry Ayanishev. Sebuah kemenangan yang tidak dicapai dengan uang, tapi dengan kecerdasan, strategi, dan mentalitas yang tak kenal menyerah. It is Monaco and Porto who will contest the 2004 UEFA. Carlos Alberto!
has guided in the fight. Deco gets it back, he's been outstanding. Lanichev, the substitute, is in and seals champions. Jose Mourinho has masterminded this success, are the champions of Europe. Setelah kejayaan Liga Champions 2004, siklus yang tak terhindarkan terjadi. Jose Mourinho pergi ke Chelsea. Para pemain bintang dijual. Deco ke Barcelona. Ricardo Carvalho dan Paulo Ferreira ke Chelsea mengikuti jejak sang pelatih. Klub-klub besar Eropa datang dan memanen bakat-bakat terbaik Porto. Ini adalah model bisnis Porto. Mereka menciptakan bintang, membiarkannya bersinar sebentar, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Ini adalah sebuah filosofi yang brutal, namun sangat efektif, lahir dari kebutuhan finansial. Tidak seperti klub-klub raksasa yang didukung oleh taipan kaya. Porto harus mandiri. Mereka harus menghasilkan uang dari aktivitas mereka di lapangan dan di bursa transfer. Sejak era Pinto da Costa, model ini sudah terbukti berhasil. Mereka membeli pemain muda dengan harga murah, seperti Pepe dari Maritimo, Falcao dari River Plate, atau James Rodriguez dari Banfield. Mereka memoles pemain ini, memberikan panggung Liga Champions, dan kemudian menjual mereka dengan keuntungan yang fantastis. Uang hasil penjualan pemain digunakan untuk dua hal: menutupi biaya operasional klub dan membeli talenta muda berikutnya. Ini adalah sebuah roda yang terus berputar. Pepe ke Real Madrid senilai 30 juta euro. Falcao ke Atletico Madrid senilai 40 juta euro. James Rodriguez ke Monaco senilai 45 juta euro. Eder Militao ke Real Madrid seharga 50 juta euro. Dan yang paling baru, Luis Diaz ke Liverpool dengan nilai mencapai 45 juta euro plus bonus. Nama-nama itu adalah bukti nyata bahwa Porto bukan hanya klub. Mereka adalah sebuah pabrik. Namun, model ini juga memiliki sisi gelapnya. Seringkali para pendukung harus menelan pil pahit melihat pilar-pilar tim yang baru saja memenangkan trofi besar harus pergi. Rasanya seperti sebuah perpisahan yang tiada akhir. Ada perasaan bangga, tapi juga kehilangan. Pepe bilang dalam sebuah wawancara, Porto itu seperti keluarga. Mereka memberi kami kesempatan. Kami membalasnya dengan performa. Tapi kami tahu, pada akhirnya kami akan pergi. Ini adalah siklus yang harus kami terima. Klub ini akan selalu menemukan pemain lain. Karena ini bukan tentang satu atau dua pemain. Ini tentang institusi. Tapi siklus ini juga yang membuat mereka bertahan di level tertinggi. Uang hasil penjualan pemain digunakan untuk menemukan dan mengembangkan talenta baru. Mereka mungkin tidak lagi menjadi penantang utama Liga Champions setiap musim, tetapi mereka tetap konsisten. Mereka tetap menjadi penghalang bagi setiap tim besar yang datang ke Estadio de Dragão, stadion baru
yang megah dan penuh sejarah. Mereka tetap menjadi tim yang paling sulit dikalahkan di kandang. Sebuah tradisi yang diwariskan dari Estadio do Antas. Pada tahun 2011 di final Liga Eropa, mereka kembali bertemu wakil Portugal lainnya, Braga, di Dublin. Di bawah asuhan André Villas-Boas, mantan asisten Mourinho, mereka kembali menjadi juara Eropa. Kemenangan ini membuktikan bahwa mentalitas juara tidak pernah hilang. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, dari Maier ke Mourinho, lalu ke Villas-Boas, dan sekarang ke Sergio Conceição. Setiap pelatih datang dengan filosofinya sendiri, tetapi mentalitas inti Porto tetap sama. Mentalitas seorang pejuang yang gigih, yang tidak akan pernah menyerah pada status quo. Jadi, apa esensi dari FC Porto? Ini bukan hanya tentang trofi, bukan hanya tentang pemain bintang. Ini tentang identitas. Identitas sebagai tim yang selalu dianggap remeh, tapi selalu bangkit lebih kuat. Identitas sebagai klub yang tahu bagaimana mengelola diri, bagaimana bertahan di tengah persaingan sengit, dan bagaimana menciptakan sejarah di luar zona nyaman. Mereka adalah naga, simbol kebanggaan kota, simbol keberanian, naga yang tidak pernah takut pada lawan yang lebih besar, lebih kaya, atau lebih terkenal. Karena mereka tahu di dalam diri mereka ada api yang tak pernah padam, api dari keringat, kerja keras, dan keyakinan. Kisah FC Porto adalah kisah tentang ketidakmungkinan yang menjadi mungkin. Kisah tentang bagaimana sebuah klub provinsi bisa menaklukkan dunia. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Mereka menjadi satu-satunya tim Portugal yang pernah mengklaim treble kontinental, memenangkan Liga Portugal, Piala Portugal, dan Liga Eropa pada musim 2010-2011. Mereka adalah klub dengan gelar domestik terbanyak kedua dengan 30 gelar Liga Portugal dan 20 Piala Portugal. Di panggung Eropa, mereka telah menempatkan diri sebagai salah satu klub elit. Bukan hanya sebagai klub yang pernah menjuarai 2 gelar Liga Champions 1987 dan 2004 dan 2 gelar Piala UEFA atau Liga Eropa 2003 dan 2011, tapi juga sebagai tim yang meraih Piala Super UEFA tahun 1987, 1988, dan 2 kali Piala Interkontinental tahun 1987 dan 2004, menempatkan mereka dalam daftar kecil tim-tim yang telah menjuarai semua kompetisi besar Eropa dan dunia. Mereka juga memegang rekor sebagai tim dengan kemenangan beruntun terpanjang di Liga Portugal, yaitu 16 pertandingan pada musim 2010-2011. Namun, pencapaian Porto tidak hanya diukur dari trofi. Mereka juga punya rekor-rekor yang menceritakan sebuah warisan. Salah satunya adalah
rekor presiden terlama dan tersukses di dunia, Jorge Nuno Pinto da Costa, yang memimpin klub selama lebih dari 40 tahun dan mengantarkan total 69 gelar di semua cabang olahraga. Lalu ada para pemain yang menjadi legenda. Peter Baya, kiper legendaris dengan penampilan terbanyak, yaitu 584 pertandingan di semua kompetisi. Atau Fernando Gomez, yang bukan hanya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 355 gol, tetapi juga memenangkan 2 European Golden Boot, sebuah pengakuan atas ketajamannya di seluruh Eropa. Ada pula nama-nama ikonik lainnya seperti João Pinto dan Jorge Costa yang menjadi simbol loyalitas dan semangat juang. Dan tentu saja pelatih paling sukses, gelar itu jatuh pada sosok yang sangat familiar, Jose Mourinho, dengan 6 gelar dalam 2,5 musim. Sergio Cancelo dalam sebuah wawancara mengatakan, melatih Porto adalah kehormatan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Kami tidak hanya bermain, kami harus menang. Karena di sini, di Porto, kemenangan adalah segalanya. Kami tidak akan pernah menyerah sampai detik terakhir. Kisah FC Porto adalah kisah tentang ketidakmungkinan yang menjadi mungkin. Kisah tentang bagaimana sebuah klub provinsi bisa menaklukkan dunia. Dan di tengah semua hiruk pikuk sepak bola modern, mereka tetap menjadi salah satu contoh terbaik dari apa artinya memiliki identitas, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Jadi itulah kisah dari klub provinsi. Mereka adalah FC Porto. Mereka adalah naga, dan mereka akan terus bangkit, terus berjuang, tak peduli apapun yang terjadi. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di dalam komentar dan tuliskan apa yang ingin kita bahas untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.